Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma farzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dalam acara Mutiara Hikmah Barik TV yang pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang tadabbur Quran. Setelah sebelumnya kita telah berusaha untuk mentadabburi surat Al-Baqarah, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran tersebut memasuki surat Ali Imran, ya. Surat Madaniyah yang jumlah ayatnya ada 200 ayat. Surat Ali Imran ini tidak beda dengan surat Al-Baqarah yang telah kita tadabburi, di mana surat ini juga disebut surat Az-Zahra. Sehingga kalau kita menyebutkan dua surat, yang awal yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, maka sering disebut dengan Zahrawain, ya. Zahrah menjadi penyebutan juga dalam surat Ali Imran karena ini seperti pelita yang menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu surat ini juga punya fadilah, surat ini punya keutamaan, dan ini yang untuk kita gali, yaitu keutamaan daripada surat Ali Imran. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ismullah al-a'dham fi hataini al-ayataini. Nabi mengatakan nama Allah yang paling agung terdapat pada dua ayat ini. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayatnya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan kemudian Nabi juga membacakan wa fatihati surati Ali Imran, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah yang agung terdapat di dalam dua ayat yang terdapat di dalam dua surat. Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, ya, yang diawali juga di dalamnya ada ayat yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhanmu, ilahmu adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu, ilah yang satu, sesembahan yang hanya satu. La ilaha, tidak ada sesembahan, illa huwa, kecuali Dia, yaitu Allah. Allah yang mana? Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, mempunyai sifat pengasih dan mempunyai sifat penyayang. Itu yang pertama,
bahwa Ismul A'dham terdapat di dalam Al-Baqarah, di dalam ayat tersebut. Yang kedua, di dalam pembuka daripada surat Ali Imran. Maka Nabi menyebutkan ayat tersebut di ayat pertama setelah Alif Lam Mim di dalam surat Ali Imran tersebut. Kemudian Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allahu la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali huwa, yaitu Allah. Allah yang bagaimana? Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang mempunyai sifat kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ini yang membuat Rasulullah terkagum-kagum. Ya, dengan dua surat ini kita bisa tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu mentadaburinya, sehingga kita tidak sekedar membaca, melewati begitu saja tanpa ingin tahu apa isi daripada surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Umamah Al-Bahili yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Az-Zahrawain Al-Baqarah wa surah Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatani au ka'annahuma firqani min tairin sawafa tuhajani an ashabihima. Kemudian Nabi mengatakan iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhadha barakah wa tarakaha hasrah wa la tastati'uhal batlah. Pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV yang dirahmati Allah, sesaat lagi saya akan melanjutkan tadabbur ini, dan jangan kemana-mana, tetap berada di channel Badik TV. Pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV yang berbahagia, terima kasih masih setia bersama Batik TV. Kita lanjutkan Mutiara Hikmah. Setelah tadi saya bacakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umamah Al-Bahili bahwa Nabi mengatakan Az-Zahrawaini Al-Baqarah wa surah Ali Imran, bahwa yang disebut Az-Zahrawain itu adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Nabi menjelaskan fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Nabi menjelaskan kedua surat ini nanti akan datang pada hari kiamat. Akan datang seperti dua awan. Akan datang seperti dua cahaya. Ka'o ka'annahuma ghayatani au ka'annahuma firqani. Atau keduanya akan datang seperti dua sinar cahaya matahari, seperti dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya sehingga saling menyambung satu dengan lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi orang-orang yang rajin membaca dua surat tersebut ketika di dunia. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bacalah surat Al-Baqarah dan bacalah surat Ali Imran. Karena sesungguhnya mengambil keduanya adalah sebuah keberkahan. Mengambil artinya membaca. Rajin membaca surat Al-Baqarah dan rajin membaca surat Ali Imran adalah sebuah keberkahan. Dan Nabi mengatakan bahwasanya watarkaha hasratun,
Siapa yang sama sekali tidak pernah membacanya, dia tidak pernah mengambil kesempatannya, ya, wala tastati'uhal batlah, maka kerugian baginya dan para tukang sihir tidak akan dapat menghafalnya. Ini salah satu keistimewaan, keutamaan, fadilah daripada dua surat ini, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, di mana Nabi SAW mengatakan tukang sihir tidak akan mungkin untuk dapat menghafal dua surat tersebut. Yang menarik lagi adalah di dalam surat Ali Imran, di bagian daripada surat ini 10 ayat terakhir mempunyai keutamaan yang luar biasa. Dan ini juga harus kita tadabburi. Ada satu riwayat, suatu ketika Bilal bin Rabah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kepada beliau bahwasanya Bilal bin Rabah akan mengumandangkan azan subuh. Namun Bilal melihat Rasulullah sedang menangis. Namun saat Bilal akan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, Bilal melihat Rasulullah sedang menangis. Maka Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu, ya, dan yang akan datang." Ya. Bilal terheran-heran karena melihat Rasulullah menangis. Padahal Allah mengampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Lantas beliau berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang menghalangiku untuk menangis? Sedang telah turun kepadaku pada malam ini firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Maka beliau membacanya hingga akhir surat tersebut dan beliau berkata, "Celaka orang-orang yang membaca ayat ini namun tidak mentafakkurinya." Nah, itu kita dapatkan di dalam surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini yang membuat Rasulullah menangis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentadabburinya, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir daripada riwayat tersebut, kata Rasulullah, celaka orang-orang yang membaca ayat tersebut namun tidak mentafakkurinya. Oleh karenanya ini bisa kita pahami bahwa tafakkur, memikirkan kandungan ayat tersebut, kemudian mentadabburi ayat tersebut adalah sebuah keharusan. Agar kita paham, agar kita mengerti isi kandungan daripada ayat tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih melihat hal itu terjadi pada umatnya. Padahal Rasulullah berharap mereka yang rajin membaca Quran mestinya juga mentafakkurinya. Mereka yang rajin membaca Quran juga mentadabburinya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Di situ Allah mengatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi atau bumi dan langit. La ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir, orang yang mau tafakkur.
la ayatil liulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Mereka akan selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, semakin menarik kajian tadabbur Quran yang kita lakukan ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di Mutiara Hikmah Barik TV. Sesaat lagi saya akan kembali. Barakallahu fikum, jazakallah khairan katsiran. Pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah, masih setia bersama Mutiara Hikmah Barik TV. Kita lanjutkan keterangan ayat yang telah saya bacakan tadi, di mana Nabi SAW menangis ketika waktu subuh tiba dan Bilal ingin menyampaikan Bilal akan adzan subuh, akan tapi Rasulullah tadi menangis. Dan di saat itu kemudian Bilal mengatakan, Rasulullah, engkau adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa menangis? Ternyata Rasulullah menangis karena turunnya ayat tadi. Di dalam surat Ali Imran ayat 190. Bagian akhir daripada surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kalau kita pahami artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian antara malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua orang bisa memahami bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah. Bergantinya siang malam adalah tanda kekuasaan Allah. Penciptaan langit dan bumi adalah kekuasaan Allah. Tidak semua orang bisa memahami, kecuali mereka adalah yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Mereka orang-orang yang dalam berdirinya, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, selalu memikirkan tentang penciptaan langit, bumi, kemudian mereka memikirkan itu sepanjang hidupnya dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga akhirnya mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak engkau menciptakan semua ini ya sia-sia. Maka kemudian orang-orang yang mampu mentafakuri ayat ini mengatakan subhanaka. Ini sebuah ungkapan, kalimat takjub yang keluar dari mulut orang yang beriman. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, maka dia akan mengatakan subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Fakina adzabannar. Selamatkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Tidak sampai di situ, mereka kemudian berdoa. Dan dalam doanya terucap, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Rabb, sesungguhnya orang-orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka mereka benar-benar telah terhinakan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan bagi orang-orang yang zalim, tidak ada lagi penolong yang dapat menolongnya. Oleh karena itu, kalau kita telusuri ayat berikutnya, kita akan mendapati satu pengakuan yang luar biasa dari orang beriman. Rabbana, ya Rabb kami, innana sami'na munadiyan. Sesungguhnya kami mendengar. Sesungguhnya kami mendengar. Apa yang didengar? Munadiyan yunadi, seruan, panggilan. Munadiyan yunadi. Untuk apa? Lil iman. Untuk beriman. Ya. Maka orang-orang beriman itu segera
untuk beriman. Fa'an aminu birabbikum, beriman kepada Rabbmu. Rabb yang punya kekuasaan yang luar biasa tadi, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang mengatur bergantinya siang dan malam, yang mengatur peredaran seluruh planet-planet yang ada di dunia ini. Masya Allah. Ya. Maka kemudian orang-orang beriman mengatakan, fa'amanna, kami beriman. Kami beriman. Dan kemudian memohon ampun atas kesalahan yang pernah dilakukan. Rabbana afrigh, Rabbana ghfir lana, Rabbana ghfir lana, faghfir lana. Ya Rabb kami, ampuni kami. Maka ampuni kami apa yang telah kami lakukan. Ya. Dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Kemudian hapus kesalahan-kesalahan kami ya Allah, dan memohon kepada Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Maka memikirkan ayat-ayat Allah, menggali kandungan isinya, mengungkap hikmahnya adalah ibadah yang luar biasa. Siapa yang bisa mengungkap isinya, Allah akan memberikan kebaikan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Inilah salah satu fadilah yang terdapat di dalam surat Ali Imran tersebut. Maka hendaklah setiap muslim yang rajin membaca Al-Quran tidak sekedar membacanya, akan tetapi berhentilah sejenak pada ayat-ayat tertentu untuk kita renungkan, untuk kita tadabburi, untuk kita tafakuri, sehingga hal itu mampu mericas kembali keimanan kita kepada Allah. Mampu mericas kembali support daripada nilai-nilai religiusitas kita. Ini yang penting. Sehingga Quran itu meresap. Kita pahami dengan baik. Kita pahami dengan hati. Ya. Dan ini adalah satu keteladanan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah menangis, nggak mungkin. Ya, Rasulullah menangis tanpa sebab. Nggak mungkin Rasulullah menangis ya dengan sendirinya. Rasulullah mengatakan, aku menangis karena turunnya ayat ini. Ya. Nah, kalau sekarang umatnya menangis mungkin karena tidak bisa baca Quran. Ya. Mungkin karena dari kecil tidak pernah belajar ya, bagaimana membaca tulisan Arab. Ya, ini bedanya. Maka bagi yang sudah bisa membaca, kemudian ayo ditingkatkan. Tidak sekedar membaca, tapi mengerti artinya, dilanjutkan mentadabburi daripada kandungan dan isinya, sehingga kita akan mendapatkan hikmah, faidah dari apa yang kita baca. Pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali untuk melanjutkan tadabbur surat Ali Imran. Barakallahu fikum. Pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia mengikuti Mutiara Hikmah Bari TV. Mari kita lanjutkan tadabbur kita terhadap surat Ali Imran. Selain daripada fadilah dan keutamaan tadi, ada keselarasan. Ada keselarasan yang luar biasa antara ayat yang berada di awal surat Ali Imran ini dengan ayat yang berada di akhir daripada surat Ali Imran ini. Ini keselarasan yang luar biasa. Dan ini bagian daripada keistimewaan ya, surat Ali Imran ini. Masih kita ingat surat Ali Imran ini diawali ya dengan
memohon ketetapan hati dalam urusan agama, ya, yang termaktub di dalam firman-Nya. Di ayat yang ke-8 surat Ali Imran ada satu doa di situ. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah, karena Engkau sesungguhnya Maha memberi karunia. Ini adalah permohonan yang terdapat di awal surat Ali Imran, tepatnya ayat yang ke-8. Satu harapan, permohonan kepada Allah agar ditetapkan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan petunjuk kepadanya. Bahkan meminta, wahab lana min ladunka rahmah. Karuniakan kepada kami rahmat. Ya. Termasuk di dalamnya adalah iman tersebut. Karena Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Nah, kemudian ayat ini, kalau kita melanjutkan ke ayat yang ke-200 di dalam surat ini, ada satu hal yang menarik di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kokoh di dalam beragama, kokoh di dalam menjaga iman. Maka di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini seruan Allah pada orang-orang yang beriman, pada mereka yang telah beriman, agar bersabar, isbiru, kemudian wasabiru, diulangi, dikuatkan lagi. Bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak akan dibiarkan mengaku beriman, akan tetapi Allah akan mengujinya terlebih dahulu untuk membuktikan keimanannya. Apakah dia benar-benar beriman atau sekedar klaim bahwa dirinya beriman, atau sekedar pengakuan bahwa dirinya beriman. Maka ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Hai orang yang telah beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Kuatkan kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah siap siaga, berjaga diri. Baru kemudian Allah katakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Ya. Ini adalah salah satu doa yang dipanjatkan, dan ini adalah salah satu cara yang paling baik agar diri kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetap menjaga keimanan kita dengan kesabaran dan menguatkan kesabaran. Karena ayat 8-nya mengatakan dalam doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan petunjuk ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mentadabburi surat Ali Imran ini sangat-sangat luar biasa isinya. Sehingga kita akan semakin kokoh dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan semakin banyak mendapatkan wawasan yang luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa surat Ali Imran juga mempunyai faidah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di dalam ayat yang ke-43. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Maryam,
Uqnuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maka sebagai seorang hamba, mestinya kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Bahkan Al-Quran mengungkapkan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan sholat, karena ruku dan sujud itu hanya ada pada sholat. Dan saat itulah saat yang paling dekat diri seorang hamba kepada Tuhannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ketika kita melaksanakan sholat, perpanjang sujudmu, perpanjang doamu di dalam sujudmu. Karena saat itu adalah saat yang paling dekat hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV, demikianlah Mutiara Hikmah dalam kajian tadabbur surat Ali Imran. Semoga kita bisa mengambil faidah, mengambil hikmah, bisa tadabbur dan tafakur. Mudah-mudahan ini dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan iman Islam kita dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa radallahu kulli sahabat rasul ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Jazakallah khairal jaza. Semoga Allah memberkati apa yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Wal'afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.